Pagi, Namo Buddhaya, Matematika Peminatan. Hari ini kita ke materi garis singgung lingkaran dengan pusat A, B. Nah, jadi kita langsung ke bahas soal ya. Ini yang pertama, menentukan persamaan lingkaran. Jadi yang ditanya persamaan lingkarannya. Nah, review minggu lalu, persamaan lingkaran dengan pusat A, B, masih ingat ya, pusat A, B, kemudian jari-jari R itu kan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Masih ingat ya persamaan lingkaran ini, pusatnya di A, B ya. Kalau pusatnya 0,0 kan sebelumnya sudah ya. Ini yang A, B. Persamaan lingkaran yang ditanya, kemudian diketahui persamaan garis singgung dan pusat lingkarannya. Jadi ini diketahui nanti nih, garis singgung diketahui, pusat lingkaran diketahui. Yang ditanya adalah persamaan lingkarannya. Oke, ini ada di buku paket kalian halaman 110. Nah, ini jadi ilustrasinya dari soal tentukan persamaan lingkaran. Jadi ini yang ditanya, jika ada soal dibaca betul-betul apa yang diminta. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di sini. Jadi pusat lingkarannya diketahui, tapi persamaan yang diminta, dan diketahui juga garis singgung persamaan. Jadi yang diketahui itu titik pusat lingkarannya, ini yang diketahui negatif 2 sama 3. Kemudian garis singgung itu berarti ini ya, menyinggung, artinya dia cuma satu titik atau bertemu di satu titik. Itu menyinggung. Kalau memotong kan 2 titik ya. Kalau menyinggung cuma satu titik, itu garis singgung. Berarti ini garis singgungnya 3x kurang 4y dikurang 31 sama dengan 0. Yang ditanya persamaan lingkaran. Ingat persamaan lingkaran itu kan x kurang a kuadrat, y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kita butuh a sama b ini pusat lingkaran. Pusat lingkarannya diketahui, oh sudah. Kemudian jari-jarinya belum tahu, tapi yang diketahui itu malah garis singgung ya. Nah, jadi di sini intinya kita mencari jari-jari ya kan. Kalau kita dapat jari-jari, maka tinggal masukkan titik pusat, kemudian ini jari-jari. Nah, ini kan jari-jarinya nggak tahu berapa. Nah, untuk mencari jari-jari, perhatikan lagi sini. Ini kan titik pusatnya ya, yang diketahui sama garis ini. Nah, untuk mencari tahu jari-jari kan paling nggak kita tahu titik pusat sama ini titik yang bertemu antara garis singgung dengan lingkaran. Nih, titik ini harus kita cari. Ini di mana, berapa, baru kita bisa dapat dari P ke titik ini. Di situ anggapannya titik Q. Jadi masih ingat cari jari-jari? Cari jari-jari itu kan kalau pusatnya 0,0, cari jari-jarinya tinggal x kuadrat tambah y kuadrat ya, karena kan 0 terus jaraknya berapa. Kalau titiknya bukan di 0,0, mencari jari-jari, ini ilustrasinya ya. Kalau P nya A, B, ini kita harus dapat 2 titik kan, titik pusat sama titik bebas. Titik dimanapun yang pasti itu titik pada lingkaran. Di sini dicarinya di sini, kenapa di Q? Karena dia berpotongan dengan garis singgung, dan dicari tegak lurus karena nanti gradiennya tinggal dilawankan ya. Jadi kalau cari jari-jari menggunakan 2 titik, itu sama aja jarak antara 2 titik. Masih ingat ya, jarak antara 2 titik. Nah, ini kan jari-jari antara 2 titik. X1 kurang X2 kuadrat, intinya X sama X dikurangkan ditambah Y sama Y dikurangkan, kemudian dikuadratkan. Tuh, cari jarak antara 2 titik. Nah, oke. Jadi yang kita harus cari adalah titik ini ya, titik Q. Gimana cari titik Q? Nah, biar nanti dapat jari-jari. Intinya kan kita mencari jari-jari. Oke, berarti kita cari titik potong. Ingat ya, berarti titik Q ini, titik Q itu kan antara titik potong ya, antara nih garis PQ, garis PQ ini kan sama persamaan garis ini. Ini titik potong kan. Kalau titik potong pakai apa? Pakai eliminasi atau substitusi. Oke.
Titik potong itu kan berarti pakai dua persamaan. Persamaan yang pertama dapat nih, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua antara P ke Q mana? Bisa dicari? Bisa. Kita pakai gradien garis singgung. Nah, masih ingat ya gradien garis singgung? Ingat ini kan gradien garis ya. Garis ini diketahui nih. Nah, berarti garis 3x garis 3x ditambah 4y. Jadi garisnya apa yang diketahui kita tulis. Ini boleh Bunda tulis sebegini ya. Nah, tuh kita cari dulu gradiennya. Kenapa cari gradien? Ingat tadi ini kan garis yang tegak lurus. Jadi apa yang diketahui? Oh, garis persamaan garis itu. Gradien, masih ingat nggak cari gradien? Ada rumus cepatnya sih. Ya, jadi intinya semua pindah. Di kiri cuma ada y, di kanan selebihnya kita pindah ini. Kemudian y sebelah kanan y-nya harus sendirian ya, sebelah kiri y-nya harus sendirian. Jadi sebelah kanan kita bagi dengan temannya y. Nah, gradien itu adalah temannya si x. Nih gradiennya. Ini gradiennya. Jadi gradiennya M1 ini adalah negatif 3/4. Nah, karena tegak lurus, ini agak panjang ya caranya. Kita pertama cari garis ini ya, persamaan garis PQ. Ini deh. Yang pertama kita cari adalah persamaan garis si PQ. Ini kan yang kita cari. Sorry nih pensilnya agak ini. Nah, jadi yang pertama kita lakukan tadi mencari persamaan garis PQ ya. PQ ini sama garis persamaan garisnya kan tegak lurus. Kenapa yang dipakai nih? Karena yang diketahui cuma itu. Karena tegak lurus, masih ingat gradien yang tegak lurus ini materi SMP. Gradien yang saling tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Masih ingat ya? Jadi ini masih M1, ini M1 nya ya, ini M1. Yang kita carikan adalah si PQ. Karena tegak lurus, kalau mereka kalikan itu negatif 1. Atau kalau mencari M2 langsung aja, M2 nya itu kebalikan dan lawan. Kalau M1 nya negatif 3/4, M2 nya tuh kebalikan dan lawan. Jadi kalau M1 nya negatif, M2 nya positif. Begitupun sebaliknya. M1 nya 3/4, M2 nya berarti dibalik, tinggal 4/3. Nah, itu berasal dari sini. Kalau nggak percaya kalikan aja. Berarti kan M1 nya min 3/4. Ini kan kali M2, M2 nya nggak tahu sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan min 1 per min 3/4 kan. Negatif jadi positif. 3/4 naik ke atas jadi 4/3. Betul ya? Atau cara cepatnya gitu. Gradien yang tegak lurus tinggal dibalik dan dilawan. Kalau gradien yang sejajar, masih ingat ya sejajar? Jadi kaitannya tuh materi SMP kelas 10 itu selalu dipakai M1 sama dengan M2. Kalau sejajar nggak usah diapa-apain langsung. Oke. Sudah dapat M1 gradien. Sekarang kan kita cari persamaan garis PQ. Kembali lagi ke rumus ini, persamaan garis. Rumus persamaan garis. Jika diketahui, masih ingat enggak nih? Jika diketahui titik yang dilalui ya, berarti diketahui titik yang dilewati dan gradien. Nah, itu Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Langin Y dikurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, ini ya rumusnya, masih ingat? Jadi cari persamaan garis sih ada dua kondisi. Kalau diketahui dua titik atau gradien dan
1 titik. Ini kan yang kita ketahui tadi, kita mau cari PQ ya. Kita sudah dapat M1, sudah dapat, berarti sini dapat M2, maka ini kan M2 nya berapa tuh? 4/3. Kemudian titik yang dilalui garis PQ ada enggak? Ada kan, tadi si pusat diketahui ya, pusatnya adalah min 2,3. Kayak ini berarti persamaan garisnya Y nya tetap, Y1 nya adalah yang dilewati ini, berarti ini Y1, X1 dulu, X1 dan Y1 nya itu berarti Y dikurang 3 sama dengan M nya 4/3 X tambah 2. Oke, tinggal kalikan, berarti Y kurang 3 sama dengan 4/3 kali X. Ini boleh biar hilang 3-nya kita kalikan 3 semua ya, semua ruas ini kita kalikan 3 biar pecahannya hilang. Nih, ini kita kali 3, berarti jadi 3Y kurang 9 sama dengan 4 gini kan. Nah, ini karena dalam kurung, yang dalam kurung tuh aman, gak usah dikali. Ada dalam kurung artinya dia dikurung, gak diapa-apain. Yang kita kalikan yang di luar-luar aja. Udah, kalikan ke dalam. Kalau langsung tadi juga boleh ya. Kurang 9 4X tambah 8. Jadikan persamaan garis, berarti 3Y kurang 4X sama dengan 8 tambah 9, 17. Oke, ini persamaan garis PQ. 3Y kurang 4X sama dengan 17. Bener ya? Kalau di buku mungkin lawannya aja, apa-apa. Nah, dapatlah ini garis PQ. Ini baru garis PQ, ini baru persamaan garis PQ. Tadi yang Bunda ilustrasikan dari awal, untuk apa kita cari garis PQ sih? Untuk cari titik potong. Kita kan cari titik Q. Ya, tujuannya ini kan cari titik Q agar tahu jari-jari jarak dari P ke Q. Jarak P ke Q itu kan sama dengan jari-jari. Sudah 1, ini baru garis persamaan garis PQ-nya ya dapat. Sekarang kita eliminasi biar tahu titik Q. Ini Bunda hapus ya. Nah, jadi persamaan dua garisnya diketahui. Ingat ya, kalau cari titik potong itu kan harus tahu dua persamaannya. Ini garis yang pertama persamaannya ini, yang kedua tadi masih ingat persamaan yang kedua tadi PQ, si PQ tadi 4X tadi apa 3Y kurang 4X sama dengan 17 ya, atau kita balik ini jadi biar X nya di depan ya, min 4X tambah 3Y sama dengan 17. Nah, ini sudah dapat. Ini berarti min 4X tambah 3Y sama dengan 17. Nah, dua persamaan kita cari titik potong, maka eliminasi. Yang kedua ya, berarti eliminasi 3X tambah 4Y, karena ini ya 3X yang pertama tadi ini. 3X tambah 4Y sama dengan 31 ya, boleh langsung di ini. Sama nih yang baru, min 4X tambah 3Y sama dengan 17. Persamaan 1, ini persamaan 1 tadi yang pertama diketahui. Ini persamaan 2. Nah, si PQ tadi nih jadi persamaan yang kedua ya. Nah, masih ingat eliminasi? Kita harus menghilangkan salah satu variabel. Kalau ada variabel sama langsung coret, kalau nggak ada berarti mau nggak mau kita kalikan. Nah, kita kali ya, mau eliminasi siapa dulu? X atau Y bebas ya, misalkan mau kali eliminasi X aja deh, berarti ini kali 4, sini kali 3 ya. Ini Bunda baikin dulu.
Nah, sudah. Ini tadi yang persamaan 1 dikali 4 ya, persamaan 2 kali 3. Ini coba kita cek, 3 kali 4 12, 16, 124 betul ya, min 12. Nah, di sini eliminasi itu tidak selalu dikurang ya. Jadi tergantung mana yang mau kita eliminasi. Yang kita mau eliminasi adalah si X. Nah, kalau tandanya berbeda, maka kita tambah, maksud ya. Yang mau kita eliminasi kalau dia tandanya beda kita tambah, kalau tandanya sama kita kurang. 12 ditambah negatif 12 habis ya. 16 tambah 9 25 Y. Ini berarti 5 7 175 Y, maka Y nya sama dengan 7 ya. Nah, Y nya dapat 7. Sekarang substitusi seperti biasa, cari dapat X. Bebas mau persamaan 1 atau 2. Silakan persamaan 1 aja deh. 3X tambah 4Y sama dengan 31. Tadi Y nya sudah dapat, berarti 3X tambah 4 kali Y. Ini substitusi ya. 4 kali 7 7 kali 4 28 sama dengan 31. Berarti 3X sama dengan berapa tuh? 3 ya. Maka X nya 1. Nah, maka titik potong. Ini kan tadi yang cari ya. Kita yang cari adalah sorry. Judulnya jangan kasih eliminasi deh. Tapi ini mencari titik Q. Mencari titik Q. Nah, kalau tadi kan mencari garis PQ. Sekarang cari titik Q, berarti titik Q-nya adalah 1,7. Nah, sudah dapat Q, sekarang kita cari jari. Menentukan gitulah ya. Bahasa yang bagus, menentukan. Berarti menentukan jari-jari. Tadi kan jari-jari minimal ada 2 titik ya. Berarti titik yang pusatnya negatif 2,3 dan Q-nya ini kan tadi P-nya di sini, Q-nya di sini. Ini jarak ya. Jarak antara P dengan Q itu adalah jari-jari. Nih, itu antara P ke Q. Jari-jari. Q-nya tadi sudah dapat 1,7. Sebenarnya dari tadi kita tuh cari jari-jari ini. Tapi kan harus melalui 2 titik pusat dan 1 titik yang lain. Berarti jari-jarinya langsung akar. Langsung aja ya, min 2 kurang 1 kuadrat ditambah, jadi X sama X, Y sama Y. 3 kurang 7 kuadrat. Berapa ini? 9 ditambah 16. Akar 25. Oh, berarti jari-jarinya 5. Oke, dapat. Terakhir, ini kan tadi menentukan persamaan lingkaran. Ingat, persamaan lingkaran tadi mana nih ya? Ini Bunda hapus. Jadi persamaan lingkarannya Bunda hapus ya. Jadi persamaan lingkaran, ini masih persamaan lingkaran yang ditanya. Jadi nanti diperhatikan yang ditanya apa persamaan lingkaran atau garis singgung. Persamaan lingkaran tadi kan X kurang A, persamaan umumnya ya, langsung juga boleh sih. Nih, X-nya adalah ini A-nya ya, A, B-nya. Berarti X tambah 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan R-nya 5, berarti sama dengan 25. Inilah hasilnya. Nah, saya sedikit-sedikit dipahami. Selanjutnya, ini baru yang A, menentukan persamaan lingkaran. Yang kedua, menentukan garis singgung. Nah, yang kedua menentukan persamaan garis singgung. Garisnya ketinggalan. Garis singgung lingkaran ya. Di sini ada 2 kondisi. Ini bukan 2 cara ya, tapi ada 2 kondisi. Nah, misalkan ini persamaan garisnya diketahui. Jadi kalau yang ditanya garis singgung, persamaan lingkarannya ini pasti diketahui. Persamaannya diketahui ya dengan titik pusat A, B ini ya. Yang kemarin pusat 0,0 harus dibedakan, ini pusatnya A, B.
Yang pertama, kalau yang diketahui adalah ini titik singgungnya. Jadi misalkan ada lingkaran, terus tadi kan kalau menyinggung satu titik ya, nih titik singgungnya ini diketahui. Ini kondisi yang pertama, titik singgungnya ini diketahui, pastinya persamaan lingkarannya diketahui. Kondisi kedua, titik ininya nggak diketahui, tapi gradien garisnya ini M-nya diketahui. Tuh rumusnya beda ya. Kalau yang diketahui titik singgung nih X1 sama Y1, ini X1 sama Y1 adalah itu tadi titik singgung nih, titik singgung. Tadi antara lingkaran sama garis, kan ada ketemu satu titik. A sama B ini adalah titik pusat. Taunya dari mana? A, B sama R, yang dari ini tadi, dari persamaan lingkaran. Kondisi yang kedua, kalau gradiennya diketahui. Ya tadi ya, dari persamaan garis tadi sudah bisa menentukan gradien ya. Gradien itu temennya X, tapi setelah Y-nya sendirian ada di kiri. Gradien garis singgungnya M diketahui. Ini rumusnya. Itu Y tetap ya. Jadi kalau A, Y itu tetap. Ini tetap ya. A, B, R sama M diketahui. Oke, langsung aja ke contoh soal ya. Oke, ini bahas soalnya ya, dari buku paket juga. Diketahui persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran ini diketahui tadi ya, persamaan lingkaran diketahui. Nih. Yang ditanya adalah garis singgung. Nah, di sini ada dua kondisi. Pertama, kalau titik yang diketahui, yang kedua kalau gradien yang diketahui. Ya, berarti ini kan, ini A-nya ya, A-nya, B, ini R kuadrat. Pertama kalau titik yang diketahui. 1. Rumusnya tadi apa? Kalau titik diketahui? X1 kurang A. Ya, jadi kalau X kan temannya sama ya, X1 sama A, yang keduanya X sama A. Bun, kalau ini ketukar gimana? Misalkan saya X duluan, baru X1 duluan. Nggak apa-apa, nggak masalah ya, ini kan perkalian boleh ditukar. Yang nggak boleh misalkan X sama B, nggak boleh. Ditambah, ini, ditambah ya. Ini Y1, Y itu sama B ya. Yang nggak boleh ketukar ini. Kalau misalkan B-nya di depan, B dikurang Y1, jelas salah. Jadi Y-nya duluan, Y1 kurang B ya, dikali ini artinya Y kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, X1 nya ini berarti X1 sama Y1 ya, ini X1 Y1, berarti X1 nya negatif 5 kurang itu A nya min 2 ya. Nah, kenapa X nya jadi min 2? Ingat sini, X tambah 2 sama dengan 0 gini kan, berarti X nya sama dengan min 2. Yang B nya juga Y kurang 1 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 1, seperti itu. A, B, R kuadrat. B ini X, langsung boleh ya, X tambah 2 kayak gitu. Tambah, ini berarti boleh ya, langsung X tambah 2, min 5 tambah 2. Ini berarti Y1 nya 5 kurang 1 gitu, Y dikurang 1 sama dengan R kuadratnya langsung aja 25. Ini sudah R kuadrat ya, berarti min 5 tambah 2, sini min 3 ini ya, X tambah 2 tambah 4 Y kurang 1 sama dengan 25. Nah, ini tinggal kalikan ke dalam dulu ya. Tuh, jadi sini min 3X kurang 6 tambah 4Y kurang 4 sama dengan 25. Kalau persamaan garis bebas, maksudnya semua boleh di kanan, nanti di kirinya 0 boleh, atau konstanta ada di kanan juga boleh. Kalau pilihan ganda ya mengikuti option, atau X nya harus positif
atau harus negatif itu bebas kalau soalnya esai, kecuali PG harus menyesuaikan. Berarti sini min 3x tambah 4y, ininya mau di sana aja deh. Berarti ini min 6 sama min 4 pindah ke sana kan jadi plus 10 ya, tambah 25 ini 35. Nah bebas, jadi kalau esai mau kayak gini atau mau dibalik, misalkan mau jadi 3x kurang 4y sama dengan min 35 boleh, atau semua ke kiri, 3x kurang 4y tambah 35 sama dengan 0. Nah, jadi bebas ya. Kalau pilihan ganda sesuaikan. Oke, ini kondisi pertama kalau titik yang diketahui. Yang kedua, kalau gradien yang diketahui, maka rumusnya tadi y kurang b, y pastinya pasangan sama b. Ini kurang lebih dengan persamaan garis tadi ya. Jika diketahui satu titik dan gradien, ini persamaan garisnya kan nih hampir mirip, cuma bedanya ada plus minusnya. Ini ada plus minus gitu ya, berarti nanti ada dua persamaan garisnya. R nya duluan. R dalam kurung 1 ditambah m kuadrat. Itu jelas ya tulisannya ya. Y berarti y tetap, B nya tadi mana? Ini B nya 1 ya, berarti y dikurang 1 sama dengan m nya, ini gradiennya 5/12. Waduh, pecahan. X, A nya plus 2 plus minus, jari-jarinya berapa nih? Jari-jarinya berarti R nya 5 ya, 5 dalam akar 1 ditambah gradiennya 5/12 kuadrat. Berarti ini kuadratkan dulu baru nanti tambah 1. Berarti y kurang 1 sama dengan 5/12 x tambah, ini kalikan ke dalam ya, ini kalikan ke dalam, berarti berapa tuh? 5 kali 2 10/12, kok kayak 16, 10/12. nggak tahu nih pensilnya lagi nggak enak. Plus minus berarti 5 dalam akar, langsung aja ya, itu berarti kan 25/144, itu kan dikuadratkan baru tambah 1, berarti 144/144 berapa tuh? 169/144. Kalau diakarkan ingat berarti atas diakarkan, bawah diakarkan. Berarti ini y sama dengan 5/12 x tambah 10/12. Oh, atau dikalikan dari sini nggak apa-apa ya, nanti kalikan 12 boleh juga. Ini berarti plus minus berapa tuh? 5 169 13 ya, 13/12 begini. Nah ini bisa kita kalikan 12 semua ya, biar penyebutnya hilang. Ini kita kali 12, berarti ini 12y sama dengan 5x ditambah berapa itu? 10 plus minus 13 kali 5 plus minus 65. Besar banget ya. Ini artinya plus minus. Nah jadi artinya plus minus, oh iya dikurang satunya kok hilang. Nih dikurang satunya kok hilang ya. Nih y kurang satunya hilang. Y kurang 1 berarti tadi 12y dikurang 12 tuh, plus minus berarti nanti 1 ditambah 1 dikurang. Nih boleh langsung pindah ke sini ya. Jadi tadi 12y 5x ditambah 10 itu jadi plus ya, plus 12 dari yang kanan tadi, dari kiri nih kan, ini min 12 ya, pindah jadi plus 12. Itu kita kalikan aja, berarti ini 12y sama dengan itu, kita pindah ke sini aja, 5x sama dengan ini ya, 22 plus minus 65. Nah plus minus ini artinya ini jangan dikemana-mana kan ya, jadi ada dua persamaan, 1 ditambah 1 dikurang. Jadi yang pertama 12y kurang 5x sama dengan, yang pertama kalau kita
tambah 22 tambah 65 berarti berapa? 87 ya, 87. Atau yang kedua kita kurang, berarti 12Y, nggak cukup nih kayaknya, bawahnya aja. Atau 12Y dikurang 5X sama dengan 22 dikurang 65, berarti berapa tuh? Negatif 43. Nah ini berarti tadi ya, ini hasil dari yang satu kalau di plus minus, yang satu ditambah, yang satu dikurang. Mungkin kalau kalian ada di buku paket, itu kan soalnya di buku paket ya kok jawabannya beda bun. Oh itu cuma beda di tanda. Nah misalkan ini ya, ini kan bisa kita ubah bebas nanti, berarti ini kan sama aja min 5x gitu ya, contohnya min 5x. Oke, itu dia x nya jadikan positif, makanya dibalik itu kan min 5x. Kalau kita tuker gini ya, tambah 12y sama dengan 87. Nah dia x nya mau jadi positif, berarti 5x kurang 12y sama dengan min 87. Ditukar ke sini ke kanan, 87 nya berarti 5x dikurang 12y tambah 87. Nah makanya jadi seperti itu. Nih ini salah satu contohnya. Jadi bebas lah kalau tanda persamaan ini ya, kalau soalnya esai mau bentuknya seperti apa, mau x nya positif, mau x nya negatif, mau semua di kiri, mau konstanta di kanan. Nah bebas. Tapi kalau pilihan ganda ya tadi ngikutin maunya apa, maunya x nya positif atau maunya semua di kiri. Tuh materi hari ini sampai di sini, semoga dapat dimengerti ya. Pelajari baik-baik contoh-contoh soal tadi yang Bunda jelaskan. Next Bunda kasih soal kurang lebih kondisinya seperti ini ya, paling cuma beda angka ya. Jadi pelajari baik-baik tadi contoh-contoh soalnya, ada di buku paket juga. Kalau masih kurang jelas bisa dibaca-baca. Terima kasih, semoga dapat dimengerti.